Halo guys, balik lagi di MM2 Low Budget bersama saya Randy guys. Oke guys, dari minggu lalu kesehatan Koko sih lagi kurang baik karena habis operasi amandel ya. Mungkin murid-murid Koko yang habis briefing sama Koko mungkin pada tahu semua ya. Jadi saya ngomongnya nggak bisa terlalu kencang-kencang ya guys ya. Jadi harap maklum ya gitu ya. Tapi Koko tetap buat konten karena apa? Karena sudah waktunya buat konten juga ya gitu. Oke, hari ini tuh kontennya itu tentang apa yang harus dilakukan ya, apa yang harus dilakukan pada saat setelah visa ditolak ya guys ya gitu. Jadi visa ditolak, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi Koko ada mau bagi sharing cerita juga ya gini, cerita unik juga sih sebenarnya gitu. Jadi ceritanya ini tentang namanya itu Mr. Solusi ya, Mr. Solusi. Mr. Solusi ini itu adalah panggilan aja, nama aslinya bukan Mr. Solusi. Mr. Solusi ini bukan murid saya gitu, bukan murid saya. Jadi dia itu baru ditolak pada hari itu gitu. Terus kontak saya gitu ya. Pagi-pagi nih. Pagi-pagi sekitar jam setengah 8 atau jam 8 saya lupa, dia chatting pertama kali gitu. Chattingnya pertama kali cuma ketik P. Ya. Info ya. Jadi kalau koran itu paling gedek ya gitu. Paling gedek itu apa sih bahasanya? Gedek itu paling kesel ya kalau misalnya orang chatting P gitu ya. Itu nggak ada tujuan gitu. Kamu kalau misalnya chatting ya gitu, chatting orang gitu ya, bagusnya itu maksudnya ada kata-kata tujuan, maksudnya tujuan lo chatting ini apa gitu. Dia P doang gitu. Ya udahlah, karena mood Koko hari itu bagus ya, Koko balas ya, ada apa gitu. Terus dia bilang, ini benar visa, ini benar agen visa Amerika? Tanda tanya. Terus dia bilang, saya barusan ditolak. Solusi gitu. Dia jadi tanpa teding aling-aling tuh langsung bilang apa, nanya tuh, ini agen visa Amerika. Terus dia bilang, saya barusan ditolak gitu ya, barusan ditolak. Terus dia bilang, solusi seperti apa gitu. Gini guys, saya kasih tahu suatu hal. Jadi pertama kali kalian misalnya apply visa Amerika gitu ya, kalian harus tahu itu ada resikonya, ada risknya. Jadi kalian antara bisa approve dan bisa failed atau di reject ya. Di reject ini bisa apply lagi guys, itu sangat bisa apply lagi gitu ya guys ya. Nah, yang menghambat Koko ini, maksudnya tentang si Mr. Solusi ini, karena dia itu ibaratnya seperti ini. Jadi dia masih panas gitu ya, baru ditolak kan, dia baru ditolak di embassy ya. Dia masih panas tuh, hawanya itu masih panas nih. Wah, gue ditolak nih di embassy nih gitu. Kenapa nih? Gara-gara padahal data gue bagus segala macam ya, gitu di pikiran dia gitu ya. Tapi yang kalian harus tahu ya guys ya, itu Mr. Solusi itu jadi pas lagi panas itu dia searching, dia googling atau di medsos segala macam, dia googling habis-habisan tuh, banyak tuh, maksudnya nyari agent-agent atau siapapun yang bisa gitu ngegolin orang gitu ya, maksudnya ngegolin orang untuk approve ya visa Amerika gitu. Dia kurang lebih seperti itulah, dan ketemu mungkin dia chatting beberapa agent gitu, dia mungkin yang balasnya agak lumayan cepat hari itu si Korandi gitu ya. Pas dia nanya apa, ini agent visa Amerika, saya barusan ditolak, minta solusi. Saya nggak jawab pertanyaan dia. Saya nanya balik ini, kalau kamu mau dibalas sama saya gitu ya, kamu kasih tahu dulu siapa saya gitu ya. Jadi saya balik nanya siapa saya gitu, maksudnya dia kan nanya benar ini agen visa Amerika gitu kan. Saya nanya balik, kalau kamu misalnya mau jawaban saya gitu ya, solusi seperti apa atau apapun gitu, maksudnya cerita pada saat itu, kamu mesti tahu dulu kamu itu chat sama siapa gitu. Kamu nggak tahu chat sama siapa, kamu minta solusi lah. Kalau misalnya kamu minta solusi ke orang yang maksudnya bukan visa Amerika gimana ya, kan seperti itu. Nah terus dia balas, oh iya dengan Korandi ya, dia bilang gitu. Iya dengan Korandi gitu. Nah baru saya bilang, yaudah sekarang kamu cerita. Kok bilang gitu kan, jadi enak gitu, ada alurnya, nggak yang semena-mena langsung apa tiba-tiba chat orang, maksudnya langsung nanya solusi segala macam gitu kan, nggak enak maksudnya gitu loh. Nah habis itu dia langsung telepon, mendadak langsung telepon tuh, info ya gitu. Nggak semua hal itu bisa diselesaikan dengan telepon gitu ya. Kalau Koko lebih nyaman dengan chat gitu, jadi chatting aja gitu, cerita aja apa aja gitu, cerita aja chatting. Koko dengerin ke orangnya pendengar, jadi Koko itu orang pendengar, jadi silakan cerita apa gitu, chatting boleh gitu. Kalau telepon Koko orangnya agak kagok gitu, agak kagok. Akhirnya Koko angkat tuh. Terus dia bilang, iya Korandi, saya barusan ditolak, minta solusi. Sama, jadi dari dia chatting, dari dia telepon itu kayak udah diprogram gitu, gue minta solusi gitu. Ini kayak gitu aja gitu.
nih guys, Koko kasih info ya. Kalau misalnya kalian benar-benar baru ditolak gitu ya, jangan panas, kalian harus maksudnya ademin diri dulu ya. Terus maksudnya kalau misalnya mau sharing gitu, sharing ke teman-teman atau ke suami, ke istri atau ke keluarga gitu, itu sharing dulu aja. Nah, kalau misalnya udah pengen apply lagi gitu, baru kontak si agent ya yang lain gitu, misalnya kayak Kolandi gitu, baru kalian kontak, ini saya mau apply lagi, saya ditolak sebulanan lalu gitu. Nah, itu baru enak guys kalau kayak gitu. Kalau misalnya kalian baru benar-benar ditolak gitu, terus misalnya telepon agent gitu, agent juga bingung. Agent itu bukannya penyedia solusi nomor 1, nggak juga guys gitu kan, karena kalian ditolak itu banyak berbagai macam kenapa kan, karena banyak banget gitu. Agent nggak bisa langsung langsung bilang kamu ditolak karena ini, nggak bisa kayak gitu, karena yang hadir di interview itu kalian gitu, yang interview kan kalian. Agent kan nggak hadir di situ, jadi mereka nggak tahu kalian ditanya apa, terus officernya mengeniutkan dahi pada saat ditanya apa, officer keberatan pada saat apa, kan kita nggak tahu, nggak ngeliat. Agent itu nggak ngeliat, yang ngerasain kan kalian sendiri gitu guys, maksudnya gitu ya, paham ya guys ya. Nah, terus si Mr. Solusi langsung bilang ya saya ditolak tadi pagi, saya minta solusi gitu. Terus Koko langsung bilang gitu, ya udah tadi ditanya apa aja. Nah, dia panjang lebar tuh cerita tuh 2-3 menit tuh, bla 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 bla. Nah, dia kebetulan tipenya itu yang nggak bisa disela, ngerti gak guys? Jadi dia cerita ya 2-3 menit tuh sampai kuping panas tuh. Saya kuping panas tuh, nggak bisa disela dikit pun gitu, nggak bisa gitu. Nah, terakhir pas 3 menit tuh Koko udah, maksudnya memang lagi keadaannya pada saat itu udah mau nyetir tuh. Koko langsung nyela dia, bro, kalau kamu misalnya gaya bicara seperti ini, kamu mendingan cari agent lain gitu ya, paham ya? Saya nggak bisa digini nih, saya orangnya bukan kayak gini nih, maksudnya gitu. Saya orangnya itu maksudnya, saya ngomong, kamu dengerin, kamu ngomong, saya dengerin, enggak yang kamu ngomong terus-terusan. Koko langsung bilang gitu di depan dia, langsung ngomong di telepon. Terus Koko bilang, saya itu bukannya penyedia solusi nomor 1, bukan. Kamu itu yang harus tahu dulu, kamu kenapa kira-kira ditolak karena apa gitu. Terus baru cerita ke Koko, kira-kira mungkin karena ini ya saya ditolak gitu. Jangan nanya kenapa saya ditolak kok. Ya saya nggak tahu, saya bukan officer, saya kan agent, saya di rumah, maksudnya saya lagi di jalan gitu. Kamu kan yang tadi interview. Koko langsung bilang gitu ke dia, kamu mendingan bro, kamu tenangin diri dulu ya, nanti kontak saya lagi setelah kamu tenang dulu, paham nggak? Koko bilang gitu. Oh iya ya, dia bilang gitu. Nah, tapi nggak tahu emang apa dia programmer atau gimana ya. Terus setengah jam kemudian WhatsApp lagi tuh, udah mati tuh telepon, dia WhatsApp lagi, kok jadi solusi saya seperti apa? Kira-kira kalau kalian jadi Koko seperti apa ya? Jawabnya juga bingung juga ya, maksudnya gitu ya. Nah, jadi gini guys, dari case itu ya guys ya, Koko mau ngomong, jadi pada saat kalian misalnya ditolak ya, kan kalian tahu pas apply visa Amerika itu ada 2, antara di approve atau ditolak ya. Kalian udah tahu ya, itu ada resikonya ya. Kalian tenangin diri dulu. Kalau kalian mau cerita silakan ke keluarga atau ke teman dulu, cerita dulu konsultasi segala macam ini kayak gimana ya, kenapa gue tadi kayak gini gitu-gitu ya. Nah, terus kalau misalnya udah dapat titik terangnya, sedikit titik terang aja gitu, sedikit aja. Misalnya mungkin karena cap paspor gue kali kosong gitu ya, kontaklah agent yang dipercaya atau kontak si Korandi. Saya nih sekitar seminggu lalu ya gitu, kasih jarak, jangan hari itu kalian ditolak kalian hubungin agent hari itu juga, jangan kayak gitu. Itu kalian lagi panas guys, percaya sama saya, itu lagi panas guys. Jadi kalian ditolak detik itu juga kalian googling di medsos segala macam ya gitu ya, terus nemu agent, terus langsung nanya, itu kalian lagi panas. Jangan guys, jangan. Itu kalian gak dapat solusi dan bisa jadi malah terjerembab sama agent yang salah. Udah saya kasih tahu seperti itu aja ya. Jadi kalian tenangin diri aja dulu, cooling down dulu aja, no problem kok. Itu ditolak visa Amerika itu bukan sesuatu yang end of the world ya. Maksudnya ya bisa diperbaikin gitu, bisa diperbaikin dengan cara apply lagi guys ya. Oke guys, bentar, Koko jeda dulu ya, ini matiin dulu, ini udah mau 10 menit ya, karena batas video TikTok kan cuma 10 menit. Nanti Koko lanjut segera langsung syuting yang part 2 ya. Oke, dadah.